Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya ta'zimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Imam Syafi'i MH selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Ramdan Wagianto MH selaku Kaprodi Perbandingan Madhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Yazid Adnan Tukni MH selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam Perbandingan Madhab semester 4, dan tak lupa pula segenap dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Baiklah, pada topik kali ini saya akan membahas sedikit mengenai isi kandungan dalam surah Al-Baqarah ayat 142, yang mana dalam surah Al-Baqarah ayat 142 menyimpan salah satu momen sejarah penting dalam perjalanan umat Islam, yakni perintah Allah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis yang berada di Palestina kemudian dipindah ke Ka'bah yang berada di Mekah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau dan para sahabat-sahabatnya melaksanakan sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Hal ini berkisar selama 16 hingga 17 bulan. Dan ini sesuai dengan arah kiblat para nabi sebelumnya, juga sebagai bentuk strategi mendekati kaum Yahudi yang memang sangat mengagungkan Baitul Maqdis. Namun dalam hatinya, Nabi lebih menyukai sholat menghadap ke arah Ka'bah, hingga akhirnya turun wahyu yang menandai perubahan besar, bahwasanya arah kiblat diganti dari Syam ke arah Ka'bah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab, tahun kedua Hijriah, 2 bulan sebelum terjadinya Perang Badar. Suatu ketika Nabi bersama para sahabat-sahabatnya hijrah. Suatu ketika Nabi dan para sahabat-sahabatnya melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian ketika dalam keadaan sholat, Nabi menerima wahyu dari Allah bahwasanya Allah memerintahkan untuk mengganti arah kiblat yang awalnya mengarah kepada Baitul Maqdis kemudian diganti ke arah Ka'bah, yang mana dalam hal itu yang awalnya Nabi sholat menghadap ke arah utara, kemudian Nabi memutar arah ke arah selatan, yakni ke arah Ka'bah. Nah, para sahabat pun otomatis mengikuti Nabi, dan itu menunjukkan sebuah ketaatan yang sempurna kepada perintah Allah. Dari perubahan arah kiblat di sini memicu kecaman dari orang-orang Yahudi, kaum munafik dan musyrikin Mekah. Mereka mencibir, apakah yang memalingkan mereka dari kiblat yang dahulu? Nah, perlu diperhatikan, mereka mempertanyakan perubahan ini karena mereka tidak memahami bahwa semua arah adalah milik Allah. Timur, barat, selatan, utara adalah milik Allah. Allah berhak atas semuanya. Allah berhak menentukan kemana hambanya akan menghadap. Nah, ketaatan sejati itu tidak bergantung pada arah, akan tetapi pada kepatuhan terhadap perintah Allah. Para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dan Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini adalah bentuk ujian ketaatan. Mereka yang benar-benar beriman akan menerima perintah tersebut tanpa ada rasa ragu di dalam hatinya. Imam Al-Qurtubi bahkan menyebutkan bahwa pengalihan kiblat adalah bagian dari prinsip nasikh dan mansukh dalam syariah, yakni hukum itu bisa diganti sesuai dengan kehendak Allah yang mana tujuannya untuk mendidik umatnya.
Oleh karena itu, orang-orang yang beriman tidak mempertanyakan arah, akan tetapi mereka menunjukkan sebuah ketaatan kepada perintah Sang Tuhan. Inilah wujud iman sejati, yaitu tunduk kepada kehendak Allah, bukan logika manusia. Sesungguhnya jalan lurus itu hanya akan dijalani oleh mereka yang siap menerima petunjuknya, bukan arah yang menentukan kebenaran, akan tetapi ketaatan pada perintah Allah. Kiblat boleh berubah, akan tetapi iman tetap menuju Allah. Pelajaran yang dapat diambil dari surah Al-Baqarah ayat 142 ialah ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar arah. Kemudian saya akan melanjutkan pada ayat 152. Mengapa saya memilih ayat 152? Karena menurut saya kedua ayat tersebut memang berbeda. Akan tetapi jika diperhatikan lebih dalam, keduanya sangat berkaitan secara makna spiritual dan keimanan. Al-Baqarah ayat 142 menjelaskan tentang pengalihan kiblat, sedangkan ayat 152 membahas tentang zikir dan syukur. Memang pembahasan yang berbeda, akan tetapi ketika kita lebih mempelajari lebih dalam lagi, ternyata dua ayat ini sangat berkaitan secara makna spiritual dan keimanan. Ayatnya yang berupa Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni udhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar. Nah, setelah umat Islam diuji dengan perubahan kiblat, kemudian Allah memberikan kunci, yakni ketaatan hati dan kestabilan iman melalui zikir dan syukur. Karena orang yang mengingat Allah dan bersyukur pasti akan menerima perintahnya dengan taat. Nah, jadi kesimpulannya, taat kepada Allah tidak cukup hanya dengan mengikuti arah, akan tetapi juga diiringi dengan zikir, yakni mengingat Allah, dan juga tak lupa juga kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.